beberapa 1 menit sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Untuk malam hari ini kita di penghujung acara ya. Penghujung acara dalam syarah Al-Ajurumiyah atau matan Al-Ajurumiyah ya, di bab-bab terakhir. Sekarang kita masuk ke bab al-hal ya. Anda akan bacakan dulu matannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bi'ulumi fi darain amin. الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات نحو قولك جاء زيد راكبا وركبت الفرس مسرجا ولقيت عبد الله راكبا وما أشبه ذلك. أنا akan tulis الحال هو الاسم الاسم المنصوب المفسر liman bahama minal hayat minal hayat nahwu qawlika jaa zaidun rakiban wa rakibtul farasa wa rakibtu astagfirullah wa rakibtu al-farasa wa rakibtul farasa musrajan walaqitu abdallahi rakiban wa ma ashbaha dzalik. Nah, ini matannya ya. Pertama, al-halu hal wal ismu. Kita bahas dulu hal ya. Hal secara bahasa itu ialah apa-apa yang ada di seseorang berupa kebaikan atau kejelekan, kurang lebih seperti itu ya keadaan. Adapun menurut istilah para ulama nahwu, hal ialah al-ismu. Jadi istilahan ya, sama ini. Istilahan. Hal istilahan. Apa hal istilahan itu? Ialah al-ismu, al-fadlatu, al-mansubu. Jadi yang di atas ini ya. Nah, ini adalah istilahan, tapi ada tambahan dalam syarah ya. Al-ismu, al-fadlatu, al-mansubu, al-mufassiru liman bahama minal hayat. Kita akan jelaskan satu-satu. Jadi al-hal ialah isim, al-fadlah itu tambahan ya. Fadlah itu bukan berupa apa ya, pokok dalam jumlah gitu ya. Bukan seperti fa'il atau fi'il, bukan seperti mubtada dan khobar. Kemudian al-mansubu berarti hukumnya itu mansub. Jangan atau nggak bisa kita bilang hal itu marfu' atau majrur. Al-mufassiru yang menjelaskan, liman bahama bagi sesuatu yang samar. Liman bahama samar ya. Minal hayat samar dalam hal bentuk ya. Dalam hal bentuk. Misalkan kalau ja'a Zaidun rakiban, bagaimana
keadaan bentuk Zaid ketika datang. Bagaimana keadaan Zaid ketika datang? Raqiban, sambil menunggangi. Jadi gitu ya. Pertama kita bahas dulu kata al-ismu. Jadi al-ismu di sini masuk dua kategori, as-sharih. As-sharih jelas ya. Yang kedua al-muawwal bis-sharih. Ini yang harus ditekankan. Kalau yang sharih gampang ya. Kalau yang sharih gampang, jaa Zaidun seperti dalam contoh rakiban. Ini kan rakiban ini sharih jelas ya. Ini adalah isim mansub yang menjadi hal untuk Zaid ya. Keadaan bagaimana datangnya Zaid. Kalau muawwal bis sharih menjadi ditakwil menjadi sesuatu yang jelas. Maka di sini berlaku satu hukum ya. Ini wajib dihafalkan ya. Wajib, Anda tekankan lagi sekali lagi, wajib. Kaidah dalam hal ini apa ya? Nah, hitam. Ini kaidahnya. Al-jumal. Jamak dari jumlah ya. Al-jumal ba'da al-ma'arif al-ahwal. Jumlah setelah isim yang ma'rifah disebut hal ya. Ini ada dua kaidah, tetapi yang akan kita bahas ini dulu ya. Tapi istidradan, kita akan membahas dua kaidah yang mirip, yang penting sekali. Kemudian al-jumal ba'da an-nakirat as-sifat. Nah, ini penting sekali ketika kita mau mengi'rab ya, penting sekali. Nah, tekankan sekali lagi, ini penting sekali. Kita langsung kepada contoh. Al-jumal ba'dal ma'arif al-ahwal. Kita ambil jumlah fi'liyah ya, yang lebih gampang. Misal, Ja'a Zaidun yadhaku. Ja'a Zaidun yadhaku. Di sini ja'a fi'il, Zaidun fa'il. Maka ini telah sempurna. Tapi kita lihat ada satu jumlah yadhaku, fi'il dan fa'il, fa'ilnya huwa ya. Dia itu terletak setelah isim ma'rifah yaitu Zaid. Nomor 2 al-alam. Maka kita berlaku hukum pertama. Ini kan jumlah fi'liyah terletak setelah isim ma'rifah yaitu Zaid. Maka yadhaku ini adalah sifah dengan takdir dhahikan. Jadi ja'a Zaidun, takdirnya itu apa? Ja'a Zaidun dhahikan. Nah, dhahikan ya. Ini berlaku dalam jumlah yang lain ya. Ja'a Zaidun yadhaku, ja'a Zaidun yarkabu, berarti ja'a Zaidun rakiban. Ra'aitu Zaidan yadhaku, sama. Pokoknya jumlah setelah isim ma'rifah disebut hal. Disebut hal. Jadi ditakwil menjadi hal. Bagaimana kalau terletak setelah isim nakirah? Maka ini perlu kita bahas juga ya. Serempet sedikit apa namanya ya. Belok sedikit lah ya. Kita rihlah dulu sebentar. Adapun al-jumal ba'da nakirah as-sifat. Maksudnya apa? Misal ja'a rajulun. Telah datang seorang laki-laki. Ini kalau dia jenisnya laki-laki maka masuk dalam kata ini ya. Semua jenis laki-laki masuk dalam kata nakirah ini. Ja'a rajulun. Laki-laki aja jenis laki-laki. Maka nakirah ya. Nakirah. Kemudian setelah isim nakirah ini ada kata yadhaku misalkan.
Maka bagaimana nih? Ternyata yadhaku di sini sudah bukan menjadi bukan menjadi hal, tetapi menjadi sifat. Dengan kata lain, ja'a rajulun yadhaku itu ja'a rajulun dhahikun. Ja'a rajulun dhahikun. Jadi telah datang laki-laki yang tertawa gitu ya. Jadi seperti itu. Kalau misalkan ja'a ar-rajulu yadhaku berarti sifah. Ja'a rajulun yadhaku berarti afan ja'a ar-rajul pakai alif lam ya. Ja'a ar-rajulu yadhaku berarti menjadi hal. Ja'a rajulun yadhaku berarti menjadi sifat. Ini ya berlaku dua kaidah ini penting. Seperti itu. Jadi hal itu tidak mesti isim sorry saja ya. Seperti rokiban ini adalah isim sorry jelas ya. Ini isim fa'il. Berbeda halnya dengan yadhaku, ini adalah fi'il ya, jumlah fi'liyah. Maka berlaku hukum al-jumal ba'dal ma'arif al-ahwal. Baik. Kemudian makna al-fadlah laisa juz'an minal kalam ya. Bukan merupakan bagian dari ucapan, maksudnya bukan hal yang mesti ada gitu ya, tambahan. Kemudian al-mansubu, apa al-mansub berarti hukumnya itu mansub rakiban, nggak bisa kita bilang rakibun atau rakibin. Kemudian al-mufassiru liman bahama minal hayat, dari bentuk ya, bagaimana datangnya Zaid gitu ya. Ja'a Zaidun yadhaku, bagaimana dia datang, keadaannya seperti apa, itu ya yang menerangkan. Kan mubhamnya ja'a Zaidun, telah datang Zaid, ini mubham, bagaimana datang Zaid, keadaannya ketika datang, yadhaku, tertawa. Kemudian nahwu qalika, di sini musannif menuliskan beberapa contoh. Contoh ini bukan apa contoh biasa ya. Di sini contoh ini ada hal yang tersirat. Pertama, hal itu al-halu yaji'u, datang pertama, minal fa'il, dari fa'il, halnya itu dari fa'il. Contohnya apa? Di matan ja'a Zaidun rakiban. Nah, ja'a Zaidun rakiban. Jadi siapa yang keadaan datangnya itu sambil menunggangi? Zaid, berarti dari fa'il. Yang kedua, yaji'u anil, berarti anil fa'il. Yang kedua, anil maf'ul, datang dari maf'ul bih ya. Contohnya gimana? Raqibtul farasa musrajan. Raqibtu al-farasa musrajan, afwan. Musrajan. Maka musrajan ini adalah hal untuk al-faras, di mana al-farasa di sini sebagai maf'ul bih. Kemudian yang terakhir dalam contoh itu muhtamilan. Muhtamilan mengandung, berpotensi, lil amroyni, berpotensi untuk dua sesuatu. Maksud dua sesuatu bisa dari fa'il, bisa dari maf'ul. Contohnya laqitu abdallahi rakiban. Laqitu abdallahi rakiban. Nah, jadi rakiban ini bisa menjadi hal untuk abdallah maf'ul, bisa juga hal untuk laqitu ana, berarti untuk fa'il. Kurang lebih seperti itu ya. Silahkan di screenshot ya. Baik. Kalau sudah ana hapus kembali ya.
Kemudian di sini musannif Ibnu Ajurrum mengatakan qala wala yakunu illa nakiratan wala takunu illa ba'da tamamil kalam wala yakunu sahibuha illa ma'rifatan. Di sini sebutkan syurutul hal ya, syarat-syarat al-hal. Syarat yang pertama wala yakunu illa nakiratan. Yang pertama itu harus nakirah. La budda an yakuna nakiratan. Harus nakirah. Maka contohnya yang gampang saja ja'a Zaidun rakiban ya, yang tadi. Ini nakirah ya. Tidak ada masuk ke yang 5 itu ya. Ini sudah belum kita bahas ya kalau di jurumiyah ya. Kalau di jurus suluko udah di awal-awal kita akan membahas atau sudah ya. Karena lupa. Sudah kalau nggak salah ya. Apa namanya? Anwa'ul ma'arif, macam-macam ma'rifah. Ini bukan salah satu dari yang 5 itu. Ja'a Zaidun rakiban. Jadi harus nakirah. Kemudian kita akan mendapati beberapa kalimat yang justru halnya itu ma'rifah. Contohnya, misal, ja'a al-qawmu al-awwal fal-awwal. Satu per satu. Telah datang satu kaum ya, satu per satu. Maka al-awwal fal-awwal ini itu adalah hal dari kaum. Tetapi ini ma'rifah ada alif lam. Maka di sini kita takdir menjadi nakirah. Ja'al qawmu al-awwalu fal-awwalu maksudnya mutarattibina. Ya, tersusun ya. Berurutan maksudnya gitu. Jadi telah datang satu kaum berurutan. Tertib gitu ya. Atau ja'al amiru wahdahu. Sendiri kan, telah datang raja wahdahu sendiri. Maka wahdahu ini ma'rifah ya. Kenapa? Karena diidhofahkan kepada yang ma'rifah yaitu al-ha. Maka di sini takdirnya menjadi harus nakiro ja'al amiru munfaridan gitu ya, sendiri. Jadi hal itu harus mesti nakirah. Yang kedua, syarat hal itu ialah ba'da tamamil kalam. Ba'da tamamil kalam. Setelah sempurnanya al-kalam. Maksudnya apa? Setelah fi'il setelah fi'il mengambil fa'ilnya, setelah mubtada mengambil khobarnya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi setelah sempurna jumlahnya. Kemudian yang ketiga, tetapi ini kan ba'da tamamil kalam dengan kata lain dia harus di akhir ya. Dengan kata lain dia harus di akhir. Tapi kadang-kadang kita justru harus mengedepankan hal ya. Jadi qad yajibu taqdimu al-hal. Nahwu kaifa apa ya? Kaifa gampang ya. Kaifa ja'a Zaidun? Bagaimana Zaid datang? Nah, di sini kaifa ini adalah isim istifham mabniun 'alal fathi fi mahalli nasbin hal ja'a fi'il Zaidun fa'il. Kurang lebih seperti itu. Justru halnya di depan. Kemudian yang ketiga wala yakunu sahibuha illa ma'rifatan. Jadi sahibul hal itu harus ma'rifah. Harus ma'rifah.
Ini sahibul hal labudda apa ya tadi, la yakunu ila nakiratan. La yakunu illa ma'rifatan. Afwan. Sahibul hal itu harus ma'rifah. Dengan kata lain dia benar-benar harus ma'rifah. Akan tetapi kita akan mendapati justru sahibul hal itu nakiroh ya. Tapi anak nggak akan bahas, ini terlalu melebar ya. Nanti ada disebut musawwir yang membolehkan sahibul hal itu nakiroh, tapi nakirohnya itu mendekati ma'rifah ketika disifati misalkan. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti kita akan bahas di kitab atau tingkatan selanjutnya. Kurang lebih seperti itu ya. Syarat hal itu harus nakiroh. Setelah sempurnanya kalam, yang ketiga sahibul hal itu harus ma'rifah ya. Baik. Ana hapus kembali ya. Silahkan di screenshot. Kita masuk ke bab kedua. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala babut tamyiz. Kita masuk ke tamyiz. Biar cepat, ana tidak tulis apa matannya ya, ana nanti langsung syarah saja. Babut tamyiz. At-tamyizu huwa al-ismu al-mansubu al-mufassiru liman bahama min adz-zawati نحو قولك تصبب زيد عرقا وتفقأ بكر شحما وطاب محمد نفسا واشتريت 20 غلاما وملكت 90 نعجة وزيد أكرم منك أبا وأجمل منك وجها. Pertama, babut tamyiz. At-tamyizu huwal ismu. Jadi dia itu isim al-mansubu. Al-mansub kita langsung saja bilang berarti at-tamyiz istilahan. Secara istilah tamyiz itu apa? Al-ismu, ini harus tambahan langsung as-sharih ya. Al-ismu as-sharih al-mansubu al-mufassiru liman bahama minaz zawat awin nisab. Sebenarnya ini nisab atau jumlah ya. Nisab itu dari kata nisbah. Jadi tamyiz. Pertama, al-ismu as-sharih. Jadi tamyiz itu tidak bisa ditakwil menjadi isim sharih, berbeda dengan hal ya. Seperti tadi di mana yadhaku menjadi dhahikan. Tidak bisa, tamyiz itu harus isim sharih. Yang kedua al-mansub, dia itu hukumnya harus mansub. Al-mufassiru yang menjelaskan liman bahama bagi sesuatu yang mubham, yang samar, minaz zawat berupa ana bilangnya biar lebih memudahkan ya. Yang samar minaz zawat dari kata awin nisab atau dari kalimat, biar langsung memudahkan. Jadi anak pun akan membagi at-tamyiz. Jadi contoh tamyiz seperti ini ya. Misal jaa ahada asyara rajulan. Jaa ahada asyara, 11, telah datang 11. Kalau kita potong jaa ahada asyara, telah datang 11. Ini samar ya. Samar. Dalam hal apa? Ahada asyara. Kata ahada asyara. Telah datang 11. 11 apa? Kan mubham ya. Ahada asyara, 11 apa? Maka datanglah isim yang mansub yang menjelaskan kemubhamannya kata ahada asyara. Maka ini disebut tamyiz.
Nah, gitu ya. Harus mansub pula. Itu contoh dari tamyiz. Tamyiz dibagi dua. Yang pertama tamyiz mufrad, yang kedua tamyiz jumlah. Ini yang masuk atau ikut kelas durusul lughah ini sudah khatam ya, bab tamyiz. Sudah khatam. Jadi durusul lughah seperti itu ya, menyesuaikan kaidahnya. Ini justru di bab-bab terakhir di jurumiyah ya. Apa itu tamyiz mufrad? Nah, kita bilang saja dia itu menjelaskan mubham isim. Mubham isim yang telah disebutkan sebelumnya. Dengan kata ini dia menjelaskan, Anda bilangnya lebih menjelaskan kata ya, lebih menjelaskan kepada kata. Kalau tamyiz jumlah lebih kepada menjelaskan kalimat, biasanya jumlah fi'liyah justru. Kita ambil contoh, misal tamyiz mufrad itu justru terletak setelah yang pertama ba'da, ya ba'da setelah al-adad, setelah bilangan. Contohnya kita ambil dari matan ya. Ada? Oh, enggak ada ya di matan ya. Oh, ishtaraitu ishrina. Ishtaraitu ishrina gulaman. Saya telah membeli 20. 20 apa? Maka samar dalam kata ishrin. Gulaman, nah, budak. Nah, ini jadi gulamannya adalah isim mansub yang menjelaskan kata ishrin. Yang kedua, contoh misal ba'da al-maqadir, takaran-takaran ya, ba'dal adad atau maqadir, takaran-takaran. Misal timbangan-timbangan ya, ishtaraitu ritlan. Ishtaraitu ritlan zaitan. Saya setelah membeli 1 liter. 1 liter ya, 1 liter apa? Zaitan, minyak. Nah, jadi minyak ini adalah isim yang mansub yang menjelaskan kesamarannya ritlan, kata ritlan. Jadi ba'dal adad atau maqadir ya, takaran-takaran, bisa takarannya itu ya timbangan, bisa jarak gitu ya, bisa ya takaran-takaran yang lain lah ya. Saya membeli 1 kilo. Apa 1 kilo apa? Misalkan telur. Nah, itu telur itu menjelaskan kesamaran dari samarnya kata 1 kilo. Kemudian tamyiz jumlah. Ini lebih kepada samar kalimat sebelumnya. Kita bagi dulu, ada yang disebut muhawwal. Yang kedua ada disebut ghairu muhawwalin. Muhawwal itu dirubah ya. Berarti tamyiznya itu dirubah dari hal apa? Yang pertama anil fa'il. Oh. Yang pertama ini justru tamyiznya itu dirubah, yang asalnya itu dia fa'il. Contohnya kita ambil dalam matan. Misal tasabbaba Zaidun araqan. Zaid telah bercucuran. Tasabbaba Zaidun. Nah, ini kan jumlah ya. Tasabbaba Zaidun. Maka apanya yang bercucuran? Ternyata araqan, keringat. Berarti justru takdir kalamnya ini sebetulnya tasabbaba araqu Zaidin. Nah, bercucuran keringatnya Zaid, yang asalnya dia sebagai fa'il. Kemudian yang kedua anil
maf'ul. Dari maf'ul bih ya. Contohnya kita ambil juga dari dari matan. Ada enggak ya? Tidak ada ya di sini. Wa fajjarnal arda uyuna. Wa fajjarna al arda uyunan. Kami telah memancarkan bumi. Masa memancarkan bumi, apa yang dipancarkan? Ternyata uyunan, mata air. Justru takdirnya itu fajjarna uyunal ardi. Yang uyuna ini asalnya sebagai maf'ul. Kalau di atas uyunan di sini sebagai tamyiz, tapi asalnya itu justru dari muhawwal anil maf'ul, dirubah dari maf'ul. Yang ketiga anil mubtada. Dia itu dirubah yang asalnya dia mubtada ya. Anil mubtada contohnya apa? Ana aksaru minka malan. Saya lebih banyak dibanding darimu apa? Malan dalam segi harta. Justru malan ini adalah tamyiz yang menerangkan mubhamnya ana aksaru minka ya. Jumlah ismiyah. Tetapi malan di sini justru asalnya muhawwal anil mubtada. Berarti ana sebelumnya ada malan. Kenapa? Karena mubtada itu di awal ya. Berarti mal tambah ana berarti mal li gitu ya. Asalnya malun tambah ana jadi mali aksaru min. Nah, di sini harus tambah juga mal. Aksaru min malika. Ya gitu ya. Hartaku lebih banyak dibanding hartamu. Jadi malun di sini muhawwal anil mubtada ya di sini. Kalau ghair muhawwal contohnya adalah imtala'a al-ina'u ma'an. Nah, jangan pakai alif. Nah, masih ingat. Masya Allah, syukran jazilan ya. Imtala al-ina'u ma'an. Wadah itu imtala'a terpenuhi ya. Penuh dengan apa? Ma'an, air. Nah, air ma'an ini adalah tamyiz yang menerangkan imtala al-ina, jumlah fi'liyah ya. Maka ma'an ini bukan muhawal, bukan dari fa'il, bukan dari maf'ul, bukan pula dari mubtada. Emang asli dia itu sebagai tamyiz itu. Inilah adalah pembagian tamyiz ya. Silahkan dicatat ya, di screenshot silahkan. Kemudian yang terakhir, qala al-musannif rahimahullah taala syurutut tamyiz ya. Ini syarat-syarat tamyiz. Wala yakunu illa nakiratan. Nah, berarti tamyiz itu sama harus nakirah. Jangan ma'rifah. Yang kedua, wala yakunu illa ba'da tamamil kalam. Dan dia itu tidak kecuali setelah sempurnanya al-kalam. Dengan kata lain, tamyiz itu datang setelah fiil mengambil fa'ilnya atau mengambil sama dengan maf'ulnya. Ketika mubtada telah mengambil khobarnya, maka datang tamyiz gitu ya. Syurut tamyiz itu harus nakirah dan kalimatnya harus sempurna baru datang tamyiz. Baik, mungkin 2 bab dulu ya. Ini insya Allah sudah cukup. Kebetulan bab selanjutnya mungkin itu perlu 1 jalsah ya. Itu bab yang paling ana senangi, tidak tahu dalam dalam kitab Jurumiyah ana paling seru membahas bab istisna ya. Insya Allah
Kita lanjutkan ke pekan selanjutnya. Semoga ustazah semua diberi kemudahan, diberi kelancaran, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah ilmu kepada kita. Baik, ana cukupkan sekian sesi kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.